Baik, perkenalkan nama saya Maria Rosari Senoing, NIM 18030300001, kelas Sosiologi A semester 7. Kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Terapan mingguan yang kelima mengenai filosofi politik. Di sini ada beberapa gambaran mengenai filosofi politik yang dimana sangat penting pada masa zaman dahulu kala sehingga berpengaruh pada zaman sekarang. Selamat menikmati. Ilmu yang satu ini emang gak ada mata pelajarannya di bangku sekolah dasar, menengah, sampai atas. Tapi disadari atau enggak, kegunaan ilmu inilah yang kita pakai bahkan dari sejak kita membuka mata. Ya, bayi yang nangis adalah cara buat dapetin apa yang dia mau. Begitu juga ngerayu orang tua untuk kasih uang jajan lebih. Atau sampai dewasa nanti ketika berusaha jadi calon presiden yang bakal merintah satu negara, semua dipelajarin di sini di ilmu tentang bagaimana orang dapetin kekuasaan, tentang gimana sebuah negara ngatur jutaan orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa senang. Siapkan 1000 taktik untuk belajar ilmu politik. Tapi tunggu dulu, kalau kita mikir ilmu politik itu tentang belajar pidato di atas podium atau ngajarin cara bagi-bagi kaos waktu kampanye, pikiran itu mesti disingkirin. Ilmu politik beda sama itu. Justru ilmu politik ada di balik kaca pembesar buat ngajak kita buat cari tahu, ngamatin sampai paham sama fenomena politik itu sendiri. Sebuah fenomena tentang gimana orang-orang berlomba dan berkompetisi buat ngeraih dan pertahanin kekuasaan. Jadi ilmu politik adalah ilmu yang digunakan oleh para ahli untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Jadi dalam soal ini berarti mereka yang bergelut dengan ilmu politik itu mempelajari hubungan-hubungan antara masyarakat, society dengan pemerintah. Jadi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, kemudian memilih pejabat publik yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat di dalam pemerintahan. Itulah ruang lingkup ilmu politik. Untuk tahu gunanya ilmu ini, kita mesti mundur jauh ke ribuan tahun yang lalu. Era Yunani kuno. Pemikir kayak Socrates, Plato, dan Aristoteles jadi awal mula ilmu ini. Tanya tentang mana yang baik, mana yang buruk, dan berusaha nyari tahu apakah kita bisa mengatur diri sendiri atau perlu ada sekumpulan orang bijak yang ngurusin seluruh warga. Mereka berteori kemudian nyari tahu jawabannya dengan ngumpulin data-data dari seluruh penjuru Yunani saat itu. Hingga kemudian muncul rumusan sistem-sistem politik yang pertama dengan istilah demokrasi yang beda dari yang kita kenal sekarang. 500 tahun setelahnya, Eropa dikuasai oleh gereja. Santo Agustinus membawa kekuatan agama ke dalam politik dan lambat laun masuk ke peraturan negara. Selama hampir 1000 tahun, pemikiran-pemikiran Aristoteles lenyap dari buku-buku Eropa. Sampai akhirnya di era Renaissance, para pemikir hebat pun mulai bikin politik ke arah yang lebih ilmiah. Ada Machiavelli yang pernah bikin tulisan tentang cara-cara mutakhir ngedapetin kekuatan dan kekuasaan dengan cara misahin politik dari ajaran keagamaan. Bukunya banyak dipuja dan banyak juga dikecam, tapi ide-idenya tak bisa diabaikan. Hingga dunia beralih ke zaman modern. Lahir banyak cara berpikir baru untuk terus nyari tahu hal-hal penentu jalannya politik. Dari fokus ke ngamatin ranah institusinya sampai ngamatin para pemegang kekuasaan satu persatu. Dan bahkan berkembang pula cara berpikir yang gabungin keduanya biar kita makin paham sama politik secara ilmiah. Jadi buat kita yang ingin tahu apa sih arti politik dan mengapa kita harus belajar ilmu politik, simple. Karena kita hidup bernegara, bermasyarakat, pasti membutuhkan politik. Nah, politik ini terlalu mahal harganya kalau kita serahkan semata-mata kepada partai politik saja. Kita harus terlibat, karena dalam konteks demokrasi, urusan politik itu bukan hanya monopoli mereka yang bergerak di bidang kekuasaan atau pemerintahan. Sekarang ratusan pemerintahan tersebar di seluruh dunia. Politik jadi penentu utama apakah kita bakalan hidup nyaman atau mengenaskan. Dan gak cuma sebagai warga salah satu negara, tapi juga sebagai penduduk dunia ataupun di dalam lingkungan kerja dan keluarga. Politik itu cara untuk kita bikin perubahan untuk sesuatu yang kita anggap gak adil. Tapi tiap orang wajar kalau punya pemahaman yang beda-beda tentang keadilan. Dan dari sana, merjuangin pandangan politik yang beda-beda.
Di masa depan, ilmu politik bakal terus berkembang. Kalau di episode sosiologi kita tahu sekarang udah bisa ngamatin banyak orang sekaligus, cara itu pula yang dipakai sama ilmu politik. Biar gampang, coba bayangin di zaman sekarang dari identitas sampai data tentang apa yang kita suka, tonton, baca, dan lihat setiap hari bisa dianalisis dan dimanfaatin untuk kepentingan kebijakan politik. Di satu sisi, itu terlihat ngemudahin. Tapi gimana kalau cara ini dipegang oleh orang yang salah? Inilah yang jadi PR buat kita yang mau belajar ilmu ini. Sebuah PR untuk jadi calon-calon pengamat politik, peneliti, akademisi, jurnalis, atau bahkan anggota sebuah partai politik. Kan disadari atau enggak, semua hidup kita diatur sama kebijakan politik. Kalau sampai sekarang kita masih nggak peduli, siapa yang nyelamatin kita ketika hidup kita diatur sama orang yang salah? Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Sepanjang sejarah, ilmu politik banyak merekam gimana pemimpin politik yang gunain kekuatannya untuk kebaikan, bikin negara makmur dan tentram. Tapi ada pula yang pakai itu buat menguasain daerah-daerah lain, merebut batas-batas wilayah dan menjajah mereka. Daratan terlihat jadi pecahan-pecahan milik negara tertentu. Padahal lebih dari itu, di balik garis imajiner yang ada di peta. Pernah ngebayangin nggak apa jadinya dunia kalau simbol ini nggak ada? Mungkin semua kemajuan ini nggak bakal pernah ada. Dan yang lebih parah, kita mungkin masih akan terjebak hidup di hutan tanpa kemajuan. Semua cuma dari satu simbol ini. Satu simbol penting yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang dan mengantarkan kita, manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies-spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita semua sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan menguasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap. Kita akan berangkat dalam petualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari semua pelajaran yang ada di sekolah kita sekarang. Ini dia filsafat. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Bayangin, cara berpikir itu adalah semacam roda gear yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Coba kita langsung pakai contoh. Coba kalian baca ini. Apakah kalian merasa tergerak? Kutipan-kutipan ini adalah contoh cara berpikir. Cara berpikir bisa senyata itu. Ia bisa mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Nah, filsafat itu intinya adalah ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup kita. Umumnya dalam ilmu filsafat, kita pelajarin cara-cara berpikir ini dari filsuf, pemikir, dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman dan seluruh dunia. Tapi kita juga bisa belajar filsafat dengan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang hidup dan dunia. Pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang asal-usul alam semesta melahirkan ilmu fisika. Pertanyaan tentang bagaimana cara menjalankan negara yang baik melahirkan demokrasi dan Pancasila. Pertanyaan tentang cara menjalankan pertandingan yang adil melahirkan peraturan sepak bola. Hingga pertanyaan tentang bagaimana cara hidup yang baik dan benar melahirkan pemahaman dan keyakinan. Itulah guna filsafat di dunia. Semua lahir dari pertanyaan. Dan filsafat begitu penting untuk kita pelajari karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan, filsafat punya sejarah yang begitu panjang. Di masa-masa awal peradaban, nenek moyang kita mencoba menjawab banyak pertanyaan besar. Dari sana, banyak cara berpikir lahir, yang kemudian disebarkan dalam bentuk kepercayaan dan pengetahuan. Tapi baru di zaman Yunani kuno, para filsuf hebat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir. Mereka melahirkan begitu banyak cara berpikir dalam berbagai macam bidang, yang kemudian cara berpikir mereka menjadi inspirasi lahirnya dasar-dasar ilmu pengetahuan lain. Di abad pertengahan, filsafat dan agama mulai banyak beririsan, karena kentalnya sistem kerajaan dan ajaran agama di masa itu. Filsafat digunakan untuk studi agama seperti membuktikan keberadaan Tuhan,
Tapi perubahan besar lalu terjadi. Dunia masuk masa Renaissance, masa di mana terjadi pergerakan masyarakat untuk mengaktifkan diri kembali di bidang politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan, yang kemudian menginspirasi pesatnya kemajuan masa setelahnya, mendorong terobosan cara berpikir di berbagai macam bidang, yang hingga hari ini melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan kita sekarang. Banyak anggapan belajar filsafat itu bikin kita jadi tidak beragama dan gila. Padahal tidaklah begitu. Ada seorang ilmuwan cemerlang Indonesia bernama Al-Makin dan dia adalah ahli filsafat. Tapi meskipun belajar filsafat, saat kecil ia justru besar di pesantren hingga ia besar ke madrasah. Di sana teks-teks kuno Arab hingga Yunani ia lahap semasa sekolah. Hingga akhirnya itulah yang membuat ia jatuh cinta dengan filsafat yang selalu bertanya secara mendalam dan kritis. Kecintaannya pada filsafat membawa Al-Makin berkelana jauh hingga ke Kanada dan Jerman. Atas kehebatannya, ia pun diangkat menjadi guru besar, menyebarkan ilmunya hingga ke negara Jerman. Interaksi satu sama lain membentuk masyarakat. Lalu, di tahap hingga sejauh ini, sains menembus wilayah baru. Tak seperti ilmu fisika yang bisa memprediksi sebuah bola akan jatuh di mana, sangat sulit untuk memprediksi manusia dan masyarakatnya. Tapi justru di ilmu-ilmu sosial lah, metode sains yang objektif juga dikombinasikan dengan penjelasan terhadap manusia yang begitu subjektif. Tapi semakin kita ke ujung, ada wilayah di mana subjektivitas manusia sepenuhnya berkuasa. Di sini, keindahan perasaan dan makna mengisi hidup kita, menciptakan sesuatu yang menembus batas imajinasi, yang dimana seringkali inspirasinya berasal dari mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dan dunia, yang sangat mirip dengan wilayah di mana kita mulai mengembalikan kita ke awal, yaitu filsafat dan pertanyaannya. Inilah dia, ilmu pengetahuan kita. Dan bersiaplah, pada episode selanjutnya, setelah ini, kita akan berkenalan kembali dengan ilmu yang merupakan kode rahasia dari alam semesta. Sebuah bahasa yang mengatur semua yang terjadi di dunia ini. Ya baik, sekian video dari saya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa filosofi politik itu sangat penting pada zaman dahulu karena mereka mengutamakan materi, mengutamakan apa yang perlu dikaji sebetulnya, sehingga politik itu tidak hanya saja diomong tetapi ada teori dan faktanya. Oleh karena itu di sini sangat penting filosofi politik agar kita menjadi lebih baik lagi. Kita harus mempelajari tentang filosofi politik yang pada zaman dahulu kala sehingga berpengaruh pada zaman sekarang. Sekian video dari saya. Terima kasih, selamat menonton.